warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paralel processing menggunakan MPI dan HADOP untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi berkelanjutan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan paralel processing, MPI, contoh HADOP, contohnya nanti MPI fans HADOP, keuntungannya dan kesimpulannya. Nah, parallel processing merupakan teknik pengolahan data yang sangat penting dalam dunia komputasi modern. Teknik ini memungkinkan pemrosesan data secara simultan oleh beberapa unit pemrosesan, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan efisien pemrosesan data. MPI dan HADOP adalah dua teknologi parallel processing yang sering digunakan dalam aplikasi Big Data. MPI digunakan pada sistem cluster untuk mengirim pesan antar proses, sedangkan HADOP digunakan pada lingkungan distribusi besar untuk memproses data secara paralel. Nah, MPI itu Message Passing Interface adalah sebuah standar komunikasi paralel yang digunakan pada sistem cluster. Dalam MPI, setiap proses memiliki alamat yang unik dan dapat saling berkomunikasi dengan proses lain melalui pesan. MPI sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi antar proses dan intensif, seperti simulasi fisik atau analisis data. Namun, pengguna MPI memerlukan pemrograman yang sangat cermat dan kompleks. Selain itu, MPI juga sangat populer di dunia akademik karena mudah dipelajari dan fleksibel dalam penggunaannya. MPI dapat digunakan sebagai jenis mesin dan sistem operasi. Selain itu, MPI juga mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa C, bahasa C++, Fortran, dan Python. Nah, contoh penerapan MPI itu adalah pada simulasi dinamika molekul. Simulasi ini digunakan untuk memodelkan interaksi antara paralel dalam sistem kimia atau biologi. Dengan menggunakan MPI, simulasi ini dapat dijalankan secara paralel pada beberapa komputer sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan simulasi dapat dipercepat. Selain itu, MPI juga dapat digunakan pada aplikasi lain seperti pemrosesan citra, analisis data, dan perhitungan matematika yang kompleks. Nah, HADOP itu Distributed Computing Framework. HADOP adalah sebuah framework pengolahan data distribusi yang dirancang untuk memproses data dalam skala besar. HADOP menggunakan model pemrograman MapReduce yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel di dalam cluster. Selain itu juga HADOP menyediakan fitur HDFS atau sering disebut HADOP Distributed File System yang memungkinkan menyimpan data secara terdistribusi. Hal ini membuat HADOP sangat cocok digunakan pada aplikasi Big Data yang memerlukan pemrosesan dan menyimpan data dalam skala besar.
Nah, contoh penerapan hadap itu adalah pada analisis data bisnis. Dalam bisnis terdapat banyak data yang harus diolah untuk mendapatkan informasi yang berguna. Dengan menggunakan hadap, data tersebut dapat diolah secara paralel dan hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. Selain itu juga, hadap dapat digunakan pada aplikasi lain seperti aplikasi pencarian web, analisis long, dan pemrosesan teks besar seperti pada proyek Google Book. Nah, di sini ada MPI Fans Hadap. Meskipun MPI dan hadap keduanya digunakan untuk parallel processing, namun keduanya memiliki perbedaan dalam cara penggunaannya. MPI lebih cocok digunakan pada sistem cluster untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi antar proses yang intensif. Sedangkan hadap lebih cocok digunakan pada lingkungan distribusi besar untuk memproses dan menyimpan data dalam skala besar. Namun, kedua teknologi tersebut dapat digunakan secara bersamaan untuk memperoleh perform pemrosesan data yang lebih baik. Sebagai contoh, MPI dapat digunakan untuk mengirim pesan antar proses pada hadap, sehingga mempercepat pemrosesan data pada lingkungan distribusi yang besar. Nah, di sini juga ada keuntungan parallel processing menggunakan MPI dan hadap. Menggunakan teknologi parallel processing seperti MPI dan hadap dapat diberikan beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data, memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar, serta meningkatkan stabilitas sistem. Selain itu, teknologi parallel processing juga dapat digunakan pada mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, di sini ada kesimpulannya, yaitu MPI dan hadap adalah dua teknologi parallel processing yang sangat penting dalam aplikasi big data, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dapat digunakan secara bersamaan untuk memperoleh perform pemrosesan data yang lebih baik. Dengan menggunakan teknologi parallel processing, kita dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data, serta meningkatkan pemrosesan data dalam skala besar. Hal ini sangat penting dalam era big data yang semakin berkembang sampai sekarang. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.